Nih gue udah datang nih bintang tamu gue, ada Opil sama Miseng. Majeng banget ya. Lu nggak say hi sama Miseng, udah lama nggak ketemu. Jangan ngomong sama gue, Seng, gue takut ketularan lu. Jangan ngurut-ngurut apa kalau ngomong. Kenapa? Atau jangan ngomong bikin nge-lag ah. Gue makan. Anjir. Emang dia makan bandwidth sih kalau ngomong. Guys, apa episode pertama perdana kita nih di tongkrongan. Katanya ada nih. Gimana sih tanggapan lu kalau misalkan ada temen yang nggak ikut nongkrong, terus diomongin, tuh gimana tuh orang yang kayak gitu menurut lu, Pak? Menurut lu gimana, Pak? Udah pasti sih itu mah udah kayak ini. Udah kayak apa ya? Udah kayak mama gibah. Kayak omongan rutinitas kayaknya kalau lagi nongkrong ya. Ya pasti kan kayak lu nggak nongkrong pasti pasti dicariin dulu. Tapi kalau misalkan ada tuh yang ngomongnya juga bentar. Gila, aib dia semua dikeluarin. Itu menurut lu gimana tuh orang-orang yang kayak gitu tuh? Anjing gak tuh? Aib. Terus teman apaan tuh? Itu mah bukan temen lu, berarti bukan temen nongkrong lu anjing. Kalau temen nongkrong ya kita malah mikirinnya nih kita ngomongin kalau temen nongkrong ya, kalau menurut gue ya. Kalau temen nongkrong mah paling yang kita bahas ya kehidupan dia sehari-hari, tapi kita bantuin nyari solusi buat dia. Ntar pas sudah ketemu sama dia orangnya, kita keluarin omongan itu. Kayak gitu coy, itu kalau temen deket ya kayak gitu bedanya. Kalau tongkrongan yang ngomongin temen yang emang gak deket sama kita mah itu pasti emang dia ada gedek. Keluarin semua keluarin. Kenapa sih lu kok bisa nongkrong sama kita? Nah, ya lu tahu anjing-anjingan gua. Ya, tapi masih mau paling kagak main sama gua. Yang lain mah anjing. Nah, kalau menurut lu, Pil, gimana, Pil? Kalau menurut gua paling kagak suka teman tongkrong kalau kita lagi nongkrong. Itu teman kita malah ngamen. Lah, ngamen gimana? Apa sih ngamen apa sih? Enggak. Ya kita lagi nongkrong. Lu ngamen apa gimana sih maksudnya? Enggak, itu keluar dari konteks sih. Sebenarnya pertanyaannya kan tadi Rudi nanyain ini soal kalau lagi di tongkrongan ada yang ngomongin teman tongkrongan gitu. Orang PA juga tanggepin serius lagi. Lu salah. Salah lu. Emang dia harus ada bumbunya dulu omongan dia. Kalau teman tongkrongan sih gue sama sih kayak kalian semua. Anjir, gue demen banget. Apalagi kan gue jiwa sahabat dia nih parah. Di masa-masa sekolah kan selalu banyak yang ngomongin gue ya kan, sampai tiba-tiba gue pas lulus jadi terfavorit. Aduh, terima kasih untuk netizen saya. Kan itu lo itu udah 5 tahun anjing, udah kagak. Nyesel gue masukin dia nominasi kalau kayak gitu caranya. Kalau menurut gue nih, temen tongkrongan yang ngomongin di belakang orang, sebenarnya sih banyak ada sisi positif ada negatifnya juga sih. Kalau kita lagi ngomongin temen ya, benar. Iya, kalau positifnya sih biasanya karena kita pengen ngerubah dia, tapi dengan cara yang banyak. Kayak misalkan kayak lu ngecakin dia, tapi ada sisi positifnya di dalam hati lu, sebenarnya lu pengen bikin dia tuh kayak keketuk sadar kalau lu tuh kayak gini, cuman caranya doang yang kayak gitu. Benar. Apalagi pas zamannya si Miseng kaya, tuh gue demen banget. Apa aja traktir. Pas dia miskin, ya Allah, ngebeban. Jadi jauh dari bertambah bro jadinya. Itu namanya bukan ketukan Pak Gedor aja. Hidup banget. Jadi gedor lagi. Ya kalau teman-teman yang kayak begitu mah bro ya. Namanya ya bukan teman. Kalau ini kan gue kasih tahu nih yang namanya teman, sejelek-jeleknya teman pasti tutupin buat ke orang lain yang nggak kenal sama dia. Tapi kalau yang namanya musuh, sekecil apapun kesalahan kita itu dibahas. Nah itu doang. Gitu. Nih dia selama kerja dia pinteran dikit namanya ya. Iya anjing, bergabungnya sama Ram sih. Canda mulu hidup gua. Sampai motor gue hilang. Hidup lu terlalu bercanda sih makanya. Anjir ya. Udah kata gorok. Padahal lu tuh Kayak apa sedih banget kalau sambil tawa. Gue sampai lagi main
Udah balik lagi nih, langsung aja nih. Kedewasaan buat lu gimana sih? Pas banget nih Pak, kalau lu pengen ngejedorin orang nih. Waduh, kedewasaan banyak banget aspeknya anjir. Gimana tuh misalkan? Apa ya, aspeknya dari sosial, dari materi, banyak. Yang mana dulu? Ya lu nggak apa-apa, keluarin semua uap-uapnya, lu keluarin uap-uapnya semua. Hubungan ya? Hubungan, Ya, tenang, hubungan. Oh iya. Yang dewasa tuh. kayak hubungan kan gue udah lama nih, kayak misalnya udah mau jalan berapa tahun sih? 4 tahun atau 5 tahun ya? 4 Serius tahun. lu udah mau hampir 5 tahun berarti? Ini bulan depan nih gue 4 tahun. Anjir, anniversary. Bulan Pacaran 4 doang, tahun. kagak nikah. Nah itu yang bikin ini anjing permasalahan tuh itu gara-garanya. Makin lama kesini kok kayak ada apa ya? Kayak banyak apa sih? Ujian. Iya, banyak ujian anjir. Jadi kayak gue mau ke jenjang yang itu tuh jadi kayak mikirnya berkali-kali, bukan 2 kali lagi. Bener sih. Nah itu tuh nggak tahu ini emang apa ya? Emang mesti dilewatin apa emang nggak usah dipaksain gitu? Itu menurut lo yang lagi lo hadepin nih masa depan sekarang? Iya, yang lagi gue bingungin tuh itu. Tapi kalau menurut gue sih kalau misalkan lagi kayak gitu ya, kayaknya butuh mid time dia antara kita misalkan yang ngejalin hubungan kalau kayak gitu. Iya, mesti emang butuh liburan kayaknya dah. Iya iyalah. Atau enggak cari cewek baru. Nah itu dia problemnya gue tuh selalu dicemburuin padahal gue kagak gampang nyari cewek anjing. Lagi yang cemburuinnya siapa? Ada dah. Iya. Emang lu macem-macem kok, lu kan anak baik-baik. Anjing dajal. Yang gue bingung tuh cewek ngelihatnya gue apa ya kayak asik sama cewek gini. Gitu ya. Padahal gue ngechat cewek aja bingung aja mau ngechat apaan. Anjing deh, parah. Curhat bro, udah begini mah udah curhat nih. Ada cut. Tapi kalau menurut lu Pil, Kita ngomong kedewasaan ya. Kita pertama kita ngeliat Jakun nih. Kalau Jakunnya udah gede nih, berarti udah dewasa dong. gitu. Apalagi udah bertambah umur ya kan. Dan juga dia udah tertarik sama lawan jenisnya. Anjir. Menurut gue itu sih yang udah dewasa kan gitu. Cewek nggak udah dewasa berarti. Emang ngambekan lu kenapa ya? Ya kalau Setuju cewek tuh gua. ngambek, kita jangan ikutan ngambek. Oh gitu. Terus Kita marah. perang dunia dong. Kenapa dia harus ngambek? Apa sih salah kita? Apa sih salah kita ya? Padahal kita nggak salah, ya kan? Ini gue tahu dari Facebook ya. Gue ceritainnya tahu dari Facebook. Apa? Penyelesaian yang sangat dewasa itu. Iya. Penyelesaian yang sangat dewasa dan berakhir putus asa sih. Kalau Miseng gimana? Kalau Miseng, lu kan gue liat dia tuh dewasa banget ya kan? Ya kan? Sebelum waktunya. Dari fisik lu nih kelihatan dewasa. Jakun ada 2. Iya, atas bawah. Yang satu penyimpanan minyak, yang satu penyimpanan air ya. Jakunnya kayak onta. Ada tabungan penyimpanan ya? Gimana sayang kalau menurut tuh kedewasaan tuh? Kedewasaan. Bagi lu tuh. Orang tuh dewasa gimana sih? Terus bisa ngadepin masa-masa umur-umur kayak gini, masa-masa pertumbuhan di umur segini. Ngadepinnya gimana sih tentang masalah hidup? Ya, kalau gue ya. Apalagi hidup lo kan bergejolak ya. Iya kan bergejolak. Naik Oh, turun iya. tapi Naik turun turun. ini nggak naik turun enggak nih gue turun nih kayaknya belum naik sama. Maksud gue gini, kalau buat orang yang udah di usianya yang sekarang misalnya 20 tahun ke atas emang udah waktunya buat serius ngejalanin sesuatu gitu. Pilih-pilih mana yang penting mana yang enggak. Terus poin keduanya ya lu harus bisa bedain mana yang harus lu tinggalin, mana yang harus lu tinggalin, maksudnya lu korbanin buat ngamanin posisi lu yang bakalan manjangin hidup lu nantinya. Kalau ya. apa? Dan yang harus diutamakan. Iya, maksudnya kita yang harus diutamain gitu. Paling enggak kalau masalah hubungan ya, kalau soal kedewasaan masing-masing. Ya kita kan
ya munafik lah kalau ngebahas soal pacaran atau apa gitu lah. Emang kalau ngebahas gue pacaran nggak main-main, pacaran itu main-main intinya gitu. Pacaran ya bukan pacaran yang main-main, nggak, pacaran itu main-main intinya gitu. Pacaran itu main-main. Kalau serius kenalan diri mungkin. iya, nah itu kalau buat serius ya emang kita nikah kudunya gitu, nikah. Tapi untuk nikah itu kan nggak yang balik lagi ke poin kedua tadi, nggak semudah itu kita ngelakuin nikah ya. Paling nggak buat masa depan kita harus mikirin matang-matang nih, mana yang penting mana yang enggak gitu. Karena di kehidupan kita yang penting itu pertama kita harus bela apa pertama tuh kita harus bela sungkawa. Bumbunya Lagi serius anjing. iya maksud gua Apa netesin air gitu. Maksudnya Tapi biasanya tuh bisa sampai galer gitu. aduh nggak maksudnya ini Biasaan ya anak. Kalau serius iya gitu. Maksud gua ya kan kalau untuk mengukur kedewasaan seseorang, untuk dia punya pandangan ke masa depan itu paling nggak dia harus bisa ngutamain 3 hal. Contoh 3 hal itu pentingin diri sendiri, keluarga, baru orang lain. Kayak gitu. Gitu. Diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena semuanya itu awalnya dari lu sendiri. Lu yang jatuh, ya berarti lu yang harus bangkit diri sendiri. Kedua, kenapa keluarga? Soalnya kalau apapun kesalahan lu, apapun Masalah yang lu hidup rasain masalah hidup lu itu paling pertama yang nolongin pasti keluarga gitu. bukan tetangga. Ya, kalau tetangga mah emang juga tetangga emang iya Emang kalau kita nggak punya duit tetangga nolongin. ada ujung-ujungnya lari ke pengalaman udah punya Iya. tetangga ya. ya iya. Kita nggak punya duit nih, nggak punya duit kita ngekos kontrak apa gimana jauh. Giliran kita nggak punya duit mikir deh gimana ini ya, balik ke rumah makan ya kan, ujung-ujungnya keluarga juga. Intinya sih harus dipikirin matang-matang ya kalau untuk itu semua. Yang ketiga tuh apa Yang tuh? ketiga, kenapa harus orang lain? Karena kita kan emang yang namanya hidup, kita nggak selamanya di rumah, nggak selamanya kita juga sendirian mulu. Kita bareng sama orang, kita ngejalanin sosialisasi bareng-bareng semua. Nah, kita harus pahamin orang. Terus jangan terlalu percaya sama orang, karena kenapa rambut sama-sama hitam, hati nggak ada yang tahu. Habis. Kayak gitu doang. Tuh bujuk dah. Dah. Kepanjangan. Gue berkaca-kaca ini dengernya. Kalau menurut gue nih, masa depan tuh blur sih, blur. Weh. Ada yang bisa tahu nih masa depan kayak gimana? Karena umur segini kan juga kita lagi ngadepin apa? Umur segini tuh kayak kekerasan mau Lagi berat-berat nih. menjuang kedewasaan ya. Benar. Harus ada kekerasan dibanding Iya benar. Tampol-tampolin aja pokoknya. Ada orang lewat tuh tampolin kalau lagi ada masalah. Nah, kayak overthinking, terus ngadepin quarter life crisis ya kan. Aduh, itu kayak berat banget kan masalah-masalah kedewasaan itu. Tapi intinya sih bener kata temen-temen gua nih. Ya lu hidup tuh jangan terlalu diseriusin kalau dari Opil pertama. Terus yang dari Miseng yang ketiga, prioritasin apa yang lu pengen, yang lu tuju dulu buat masa depan lu. Karena masa depan pasti semua orang bakal ngalamin gitu. juga pasti punya masa depan. Betul. Kalau nggak ada masa depan mati dong bro. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Sebelum kita tutup nih acara podcast social distancing kita nih. Dari teman Instagram gue sih. Apa gitu? Ada yang nanya, ngomongin tentang pergaulan anak zaman sekarang yang rela hedon padahal hidupnya sedih. Coba dah tuh gimana? Sedih amat. Berat. Menurut lu gimana tuh ngadepin orang-orang yang zaman sekarang yang sok-sok hedon padahal real life-nya sebenarnya ya Masain kok lifestyle. sulit, kok miskin gitu. Tergantung nih orangnya udah kerja apa belum. Tergantung kenapa? Orangnya udah kerja apa belum, apa masih minta ortu gitu. Oh gitu. Kalau misalkan udah kerja, menurut lu gimana tuh? Fan-fan aja mungkin kali ya. Karena duit Kadang kalau kecuali itu tergantung. jajan pakai duit Kalau- orang. kalau hedonnya misalnya hedonnya untuk kayak nongkrong gak jelas yang apa ibaratnya Nggak jelasnya Ibaratnya bagaimana nih? Kita kan juga nggak tahu nih apa dia nongkrong nggak jelas.
nongkrong aja itu mungkin ada yang kayak tempat hype baru dia datengin terus gimana ya ngorbanin gajinya buat maksain buat konten Instagramnya. Yang penting nggak ngorbanin nyawa kan. Lu kata tumbal aja. Ya bisa aja dia datang ke ini apa, ke tempat mafia apa ke tempat yang orang OT narkoba gitu. Itu bukan hedon sih, tempat diri. Tempat hedon. Itu tempat hedon ceritanya. Bukan tempat hedon kalau mafia mah. Bunuh diri sih kalau kayak gitu. Oke, lanjut. Maksudnya gimana tuh? Maksainnya. Soalnya kan gue yang misalnya dia apa ya, yang penghasilan segitu tapi demi IG-nya dia butuh feeds yang kece atau enggak tempat yang paling update dah. Tapi ya gitu kadang gitu maksud lo. Mewah gitu. Iya, kadang misalnya pas lagi mau lagi nongkrong atau apa gitu. Ya minta pinjaman dulu. Ngutang. Ya iya sih terus kayak pasti gitu tadi dah, lupa intinya. gitu ya. Wah, kebiasaan emang. Kurang memaksakan Kehendak Hendaknya. Tuhan ya. Dan itu tapi sebenarnya kalau kata gue nggak salah mereka juga sih, salahnya kayak influencer yang terlalu ngelebay-lebayin suatu tempat terus jadi anak-anak yang belum berkecukupan buat jadi datang ke situ demi pamerin sosialnya kalau gue udah kesini loh, padahal mah kan nggak penting-penting amat ya lu ke situ apa enggak. Ya, yang kesono elu bukan gua ya kan, duit elu bukan duit gua. Iya. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh kebangetan pengenan aja. Apa-apa latahan ya. Latahan banget. Misalnya kayak misalnya tempat apa gitu, makan perkara ya lu makan di warkop juga udah kenyang nih demi foto di IG lu keren gitu, biar feeds-nya biar biar lu jadi hype dah, mesti buat ke situ. Tapi berarti influencer tuh berpengaruh banget ya buat pengembangan bocah-bocah nih, bocil-bocil anak zaman sekarang rela hedon. Tapi di balik influencer itu juga pasti kan ada yang ngebayar mereka buat promosiin. Tergantung promosiinnya targetnya kemana. Tapi emang influencernya harusnya milih juga. Benar. Sih sebenarnya. Gue sebenarnya nih Anjing. dari tadi nggak ngerti influencer itu apa. Lu ngomongnya jangan terlalu apa ya? Jangan intelek. Apa ya? Punya sertifikat D3 coy, dorong donat. Anjing. Influencer tapi bahasa Indonesianya ya. Aduh. Orang yang Setahu mendorong orang gitu. Setahu gue influencer itu ini obat batuk. Influenza anjing. Penyakit dong, itu bukan obat juga. Lu salah. Oh salah ya? Anjing. Salah. Apaan sih? Mana ada obat kayak gitu? Ada. Kenapa jadi seperti itu? Iya ada kan. Coba namanya apa tuh? influenza kan tadi penyakitnya anjing. Ganti enggak. Apa sih jadi obat? Menurut tuh, Phil, ngadepin orang-orang yang anak zaman sekarang yang kayak gini gimana? Gue sih nggak usah panjang-panjang ya, tampol aja langsung. Udah miskin kalian anjing. Udah miskin jangan belagu apa gitu. Berobak, lu malah main HP, main Mobile Legend, rusak buat hidupnya. Ini lu nggak lihat pro player gitu jadi marah lo. Ngomongin Mobile Legend salah lu. Dari dulu kagak pernah mitik anjing. Main doang. Kalau menurut tuh Seng, lu jangan rebahan mulu Seng sama Galer. Menurut tuh gimana? Ngadepin anak-anak zaman sekarang ini, gue butuh banget kebijakan lu nih. Iya. Dulu sempet kaya tuh Seng, ya kan. Terus sekarang jatuh. Nyusahin orang, ngebebanin pemerintah. Sekarang gini, gue kayak aja dulu agak uring-uringan banget kayak bocah-bocah karang gitu yang kalau jajan ke mall. Datang ke mall nih, paling bawa duit berapa duit sih anjir, kagak nyampe 200.000 paling jajannya. Jajan berapa di posnya setengah budek, rame banget ya. Sampai di postbonnya juga nggak? Nah kalau di postbonnya sih nggak mungkin, soalnya kan banyak promo gitu. Thanksin juga kan. Iya gitu. Potongan-potongan ya. Masalah kalau emang lu susah terus maksain buat kelihatan senang, apa enggak kesiksa gitu loh sebenarnya. Yang gue pertanyain sama orang-orang kayak gitu kayak gitu. Sebenarnya kalau emang lu nggak punya ya udah
gitu. Soalnya jadi nanti lu nyari penyakit sendiri gitu. Nyari penyakit sendirinya soalnya ya lu nggak punya, lu maksain beli sesuatu yang seenggaknya itu nggak penting-penting amat. Kalau menurut gue ini udah dari tadi lu ngejawab sendiri, nanya sendiri. Kagak peka banget, gue doang yang peka emang. Oke, menurut tuh gimana tentang pergaulan anak zaman sekarang yang rela hedon padahal hidupnya sedih? Kalau buat gue sih ada sisi buat positif negatifnya, balik lagi sih. Sisi positifnya bro, positifnya ada orang yang rela hedon padahal hidupnya sedih tapi maksain, ada. Karena itu positif atau negatif nih? Yang positif nih. Positif. Yang positifnya dia sampai rela-rela, misalkan dia ikut misalkan gaji pas-pasan, terus dia sampai rela kredit karena ingin punya suatu barang. Benar. Kan kalau barang nggak mungkin dong kalau dia misalkan ada niatan buat beda lagi sih, kalau misalkan dia niatan buat pamer juga itu salah. Tapi kalau emang dia beli barang terus dia kredit terus maksain, bukan maksain sih sebenarnya, ini lebih menghemat terus bisa ngatur finansial dia, itu lebih bagus, positif. Jadi karena uangnya dia nggak dihambur-hamburin. Benar. Jadi mending duitnya itu untuk amal atau infak atau sedekah. Itu kan lebih bermanfaat. Betul, benar. Ya. Kalau soal itu mah, bro. Kalau soal awal infaknya kan emang gaji kita juga 2,5% kan emang kudu dibuat jatah orang lain. Tapi kita lakuin nggak selama ini? Ya, kalau nggak dilakuin kan ada aja bandal lu yang hilang. Gue pengalaman kalau kita nggak ngelakuin itu hilang bandal gitu. Emang ini social distancing kita bikin bikin sinyal caut. Iya. Mudah-mudahan virus corona ini biar cepet pulih lagi. Amin. Iya, mudahan apa coronanya, pengen pacaran gua. Berakhir cuy. Oh iya. Oke, ada pesan-pesan nggak lu untuk penutupan untuk podcast episode pertama perdana kita nih? Pertanyaannya bikin yang seru-seru lagi dong. Mantap. Ntar gue bikin question lagi di Instagram. Kalau lu dari lu, Phil? Gua kemiseng dulu aja dah. Oh, gini. Dilempar deh. Ngebahas apa lagi? Enggak, jadi lu pengen pesan-pesan apa nih? Kasih pesan-pesan lah. Buat yang ngasih pertanyaan ini. Iya. Sebenarnya berhubungan semua sih ini. Berhubungan ke kedewasaan sama buat mata nyambung semua. Lah mata lu di mana? Di belakang. Nyambung. Maksud gue nyambung dari gue nyambung ke semua pertanyaannya. Agak meleset sedikit. Emang ini random talks kita. Yang bikin meleset mulu gitu tuh temen lu yang satu tuh yang udah nikah. Ini bocah. Bocah apa sih ini? Intinya thank you yang udah nanya-nanya, udah ngasih saran. Bakal di-share di mana nih ntar? Langsung Spotify kayaknya sih. Eksklusif Spotify. di Spotify. Spotify kan. Pesan-pesan terakhir. Oh iya. Lu mau kemana emang pesan-pesan terakhir? Mau mati lu. Udah. Udah tutup aja. Aku mau apa emang, bro? Pesan-pesan gua untuk masyarakat kita tetap tersenyum. Dan kalau pertanyaan lebih yang apa ya, menantang, sehingga gue tuh lebih menantang lagi gitu loh. Dikata kuis kali ya anjing, pertanyaan lebih menantang. Buat teman-teman yang udah support ya kan, jangan lupa like dan subscribe. Gak bisa deh kalau ini dia Spotify pak. Oh iya. Pokoknya terima kasih banyak banget dah. Thank you banget pokoknya.